Cara berinya saja untuk kami mencari Dr. Sofi sudah siap? Tujuh menit ya dok, ya, sampai jam 12. Nggak apa-apa. Waktunya Pak Riyadno saya ambil aja. Ya. Kalau bisa dikasih sisa untuk jawab ya. Ya. Untuk jadi jam 12 kurang kalau bisa ada untuk tanya jawab. Monggo matur nuwun ini atas kesempatannya. Untuk Bapak Ibu ketahui Bu Dr. Sofi ini surveyor TKSD TKSD UKM dari LPA Laskesi. Monggo tempat dan layar waktu dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Teman, suara saya bisa didengar? Jelas Bu? Jelas ya. Saya langsung izin share screen. Belum ada ya Bu? Belum terlihat Bu. OTW kan? Sebentar. Oke. Filenya. Kelihatan dok. Sudah belum? Belum. Belum Bu. Belum dok. Sebentar. Ya, udah mulai OTW. Bu Uki punya materi saya? Belum Bu. Oh. Sebentar. Jadi kayaknya sudah dikirim. Iya, saya sebentar, Bentar. Saya ada sebentar. Ya. Bentar, Bu. Bentar ya, Bu ya. Sabar, sebentar. Dikasih saya. Aduh, ini ya. Memang merah. Sudah ini sudah scan. Saya nama Sofi Haryanti, saya surveyor akreditasi TKSD ya istilahnya sekarang ya. Saya tinggal di Salatiga, mulai kerja. Belum ya Bu Uki? Ini belum. Kedip-kedip terus. Oh gitu. Ibu bisa kirim ke saya nggak Bu? Bentar. Hah? Kirim ke saya materinya. Sebentar. Udah Bu, sudah self assessment SA akreditasi puskesmas judulnya gitu. Sudah ya. Ya, alhamdulillah sudah. Sudah. Oke. Ya. Kita mulai ya teman-teman. Sampai sekarang sampai pensiun ada di Salatiga. Ini sekedar perkenalan aja. Sudah gerak ya Bu Uki anunya? Sudah Bu, sudah sampai. Di puskesmas itu 12 tahun, kemudian di Dinas Kesehatan. Nah, sekarang dari surveyor sejak 2017, waktu itu Mas 23 berada di bawah bendera LPA Laskesi. Ya, teman-teman, gini, kalau kita mau akreditasi kan kalau yang bekerja sama dengan BPJS maksimal Desember ya teman-teman ya, padahal ini sudah bulan Mei ya, rasanya mungkin tinggal 5,5 bulan lagi nih. Tentu kita nggak mepet nanti
surveyornya yang bertumpuk-tumpuk itu tugas di belakang. Jadi memang mungkin kalau yang mau maju Agustus, September sekarang pasti sedang dalam kondisi merasakan itu. Jadi teman-teman kadang-kadang itu kita pasti sekarang teman-teman sedang menyusun dokumen kan ya. Nah, kenapa sih kadang-kadang dokumen ini dalam menyusun dokumen kita saya kasih tanda tanya aja. Apakah itu kadang merepotkan atau mungkin ada yang merasa sekarang ini sedang berada seperti di tengah hutan belantara gitu ya. Nah, kita berharap se-Indonesia ini juga Laskesi bisa membuat Anda dalam menyusun ini mudah dan menyenangkan gitu ya, seperti sih kadang-kadang Anda merasa dokumen itu susah ya, karena kadang-kadang kita itu hanya sekedar menjawab EP gitu ya, elemen penilaian. Teman-teman sudah paham ya istilah EP gitu ya, elemen penilaian, karena ini sudah saya yakin sudah sebagian besar teman-teman kalau puskesmas itu sudah reaktif ya itu. Jadi memang untuk akreditasi puskesmas ini kita berpegang pada Kepmenkes 165/2023 ya. Nah, yang di breakdown memang turunnya Kepmenkes ini agak belakangan daripada klinik ya, yang puskesmas. Kemudian yang kes tentang standar akreditasi tadi di breakdown dalam Kepdirjen Yankes 4871/2023. Memang semua turunnya itu di tahun 2023. Nah, kadang-kadang kita itu orientasinya itu hanya untuk menjawab elemen penilaian karena biasanya sudah kan gitu ya. Nah, teman-teman kadang-kadang juga ketika sudah dibagi gitu, kita kok ini susah, ini maksudnya apa sih? Gitu kita membaca elemen penilaiannya. Teman-teman, jadi kalau kita memang EPI di Kepdirjen ya, di Kepdirjen tentang instrumen survei akreditasi. Tetapi ketika kita ingin ingin tahu apa sih maksudnya elemen ini, kata-kata ini gitu. Kadang-kadang kita merasa walaupun EP yang sekarang itu sudah lebih membumi daripada yang waktu kita 9 bab ya. Ini sebetulnya sudah. Nah, ketika kita sulit, maka lihatlah dan baca di standarnya, karena di standar itu ada pokok pikiran yang menjelaskan di situ, gitu ya teman-teman ya. Jadi sering-seringlah itu gitu. Ini apa sih maksudnya gitu. Nah, ini juga nih yang membuat kita repot untuk nyusun dokumen itu apa? Kadang-kadang kepala puskesmas atau Timoto hanya pokoknya dibagi habis biar semua dapat kerjaan gitu tanpa melihat kompetensi dari teman-teman. Jadi sehingga kadang-kadang aja lihat contoh di Google, kopas, kemudian kita buat gitu ya. Itu fakta di lapangan memang seperti itu ya. Dan ya kami memahami, tapi tentunya tidak harus ada perubahan. Kita susun dokumen, tetapi nanti kita pelajari, kita pahami isi yang kita tulis itu apa. Tadi Dr. Yana sudah menjelaskan, ya tulis apa yang kita lakukan dan bukan apa yang kita tulis. Sebetulnya itu sederhana, kadang-kadang rumit gitu ya. Nah, kemudian ya kita tahu sih, kadang-kadang kepala puskesmas melihat teman-teman itu, ya memang harus pandai-pandai teman-teman ya ketika memilih kadang-kadang gini, biasanya yang jalan, nah dialah yang dipilih. Ya, jadi biasanya memang kita harus tunjuk salah satu atau salah dua untuk jadi tim pengendali dokumen ya. Nah, kadang-kadang dokumen terpusat dan dibuat oleh seorang tapi tidak disosialisasikan. Memang
masing-masing karena memang harus dibagi ya, nggak mungkin dikerjakan oleh seorang saja, oleh koordinator apa UKP atau UKM-nya, tetapi idealnya kan dipegang oleh yang mengerjakan masing-masing. Tetapi ada baiknya memang teman-teman yang lain mengerti ya, paham akan dokumen itu, sehingga pemahaman bersama itu haruslah kita pegang. Semoga apa yang nanti disampaikan oleh teman-teman hari ini dan selanjutnya bisa membuat menyenangkan gitu ya. Ya, tentang teman-teman begini. Sebetulnya akreditasi itu begini loh. Kerja itu ada panduan, ada pedomannya gitu. Ada manual booknya ya. Kalau kita hidup kita punya pedoman hidup, kalau yang Muslim Al-Quran, yang Kristen Injil dan selanjutnya. Ya, sebetulnya akreditasi itu hanya membreakdown regulasi tentang, kalau kita apa kitab sucinya di Puskesmas ya, tentang PMK 43 2019 ya, juga tentang pedoman manajemen Puskesmas PM 16 yang itu di breakdown ke dalam standar akreditasi. Kalau saja kan kita, jadi kalau saja nggak ada akreditasi, saya nggak yakin Anda buka setahun sekali apa enggak tentang PMK 43 itu. Padahal apa-apa yang harus kita lakukan itu ya sesuai buku itu, gitu ya. Jadi sederhana saja kok, gitu ya. Nah, jadi tersusunnya standar akreditasi sebetulnya tidak mengada-ada. Kalau kita pikir kita itu aneh, mungkin berarti kita saja yang belum paham akan apa yang harus kita lakukan di Puskesmas. Jadi memang dibagi-bagi dalam 5 standar. Saya nggak akan membanding-bandingkan dengan yang dulu. Ya sudah, kita nikmati aja apa yang ada di depan kita tentang 5 standar ini. Biasanya sudah dibagi-bagi ya, yang kepemimpinan dan manajemen Puskesmas KMP, kemudian yang UKM ya, UKM tentu saja dipegang oleh teman-teman yang memang sehari-hari bergelut dengan UKM, kemudian ada UKP, farmasi, lab, tentunya juga dipegang oleh mereka yang melakukan melayani, dan ada program-program nasional ya. Nah, di sini juga apa namanya, kemudian harus ada mindset bahwasanya apa yang kita lakukan di Puskesmas itu, yang sehari-hari kita melakukan di lapangan maupun yang di dalam gedung, harus punya konsep bahwa apa yang kita lakukan adalah memberikan sesuatu yang bermutu kepada masyarakat. Jadi sebetulnya sederhana itu gitu ya. Ya. Nah, sedikit saya singgung tentang apa ya, ini pemahaman yang mulai ini ada di standar akreditasi ya, yang Kemenkes 165 tadi gitu ya. Ketika dibagi dalam bab 1 KMP, kemudian ada standar, ada kriteria. Nah, di situ ada pokok pikiran. Jadi kalau kita misalnya nggak paham apa sih yang dimaksud EP ini, nanti ada EP 1, ini kita nulisnya kan kriteria 1 berarti bab 1, standar 1, kriteria 1. Saya kira teman-teman sudah paham ya. Jadi kalau kita bingung apa yang ada di elemen penilaian, kita baca di pokok pikirannya. Jadi instrumen itu harus dibuka-buka. Kalau menurut saya di print saja ya. Jadi kalau melihat di komputer, memang bisa di komputer sih ya. Tapi kalau untuk standar saya berharap lebih enak kita pegang masing-masing gitu ya. Ditulis demikian juga tentang elemen penilaiannya. Nah, bagaimana menerjemahkan atau memformulasikan ini dalam dokumen-dokumen yang akan kita siapkan? Tentunya begitu banyaknya, walaupun ini sudah sangat berkurang ya, dari 700 berapa gitu, sekarang 300, hanya dalam tanda petik hanya 300.
Jadi ini bab 1 ada sekian sekian sekian. Kadang-kadang kita merasa di hutan belantaranya itu seperti itu ya. Jadi kok ini banyak banget gitu yang harus kita gunakan gitu ya. Nah, teman-teman, nanti kami akan kalau tadi Dr. Yatna mengatakan tentang sinaps, jadi sebetulnya untuk aplikasi yang nanti kita gunakan itu kalau untuk Fasiankes itu lewatnya DFO ya. Jadi data apa singkatannya? Data Fasiankes online. Ya. Ya, ini DFO gitu. Tetapi kalau yang SINAF itu oleh LPA, admin LPA, oleh surveyor. Tapi itu nyambung ke SINAF gitu. Nah, teman-teman nanti kami mencoba menyusun gini. Nanti kan judulnya saya hari ini diminta untuk bagaimana memandu teman-teman untuk membuat self assessment. Self assessment itu penilaian mandiri gitu ya. Biasanya gitu. Jadi nanti akan saya tampilkan 2. Jadi teman-teman kenapa harus tahu SA? Karena nanti ketika Anda mendaftar survei itu salah satunya harus ada harus mengupload SA ya di sini di titik 2 ini naik nanti Anda harus mengupload SA itu SA self assessment ya, tapi tulisannya di sini upload laporan hasil penilaian mandiri gitu ya. Maksudnya SA itu. Nah, nanti saya akan tampilkan 2 supaya Anda mudah-mudahan itu membuat teman-teman paham bagaimana menyiapkan dokumen itu. Nah, ini diuploadnya itu ketika mendaftar. Jadi waktu antara mendaftar sampai survei itu kalau kemarin diperhitungkan itu ya maksimal 1 bulan sebenarnya Anda sudah mendaftar teman-teman ya, supaya ketika kita nanti ada masalah-masalah yang perlu, contohnya di sini ketika kita mendaftar pertama itu nanti kan kita menulis tanggalnya kapan, melihat ketersediaan surveyor, dan ketika sudah ada tanda diterima oleh LPA maka kita akan mengupload ini. Jadi kesiapan survei ini. Mungkin tulisannya kecil-kecil Anda tidak bisa melihat, tapi saya berharap ini nanti kan PPT-nya dibagi ke teman-teman. Nanti di sini ada teman-teman. Jadi kelengkapan ASPA, SISDMK, kemudian pelaporan INM yang Anda lakukan, kemudian pelaporan IKP yang Anda lakukan. Jadi termasuk kalau ini kan mudah-mudahan teman-teman sudah rutin ya melakukannya ya, INM dan IKP, juga ASPAK dan SISDMK ini mudah-mudahan teman semua sudah. Tetapi yang cukup lama Anda menyusunnya itu dan harus mulai dari sekarang itu adalah SA ini, penilaian mandiri ini. Sehingga pada kesempatan kali ini kami coba untuk menyampaikannya, menjelaskannya, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Nah, karena banyaknya dokumen yang harus disiapkan tadi. Nah, gini teman-teman. Jadi surveyor itu menilainya itu dengan ada istilah RDOWS ya. RDOWS itu jadi singkatan, R-nya itu regulasi, D-nya dokumen, kemudian O-nya observasi, S-nya simulasi, dan wawancara. Jadi surveyor akan melihat, menyesuaikan apa yang nanti dinilai. Nanti kita praktekkan ketika di belakang setelah ini. Regulasi, artinya misalnya diminta tentang SK visi misi puskesmas gitu. Artinya ada kebijakan di situ ya. Artinya itu R. Jadi regulasi itu apa saja? Jadi peraturan-peraturan yang dibuat oleh puskesmas itu, jadi mulai dari kebijakan, pedoman, kebijakan
surat keputusan itu yang ya Bapak Ibu ya, yang namanya kebijakan itu surat keputusan itu termasuk kebijakan. Kemudian panduan sampai SOP ya, itu regulasi. Jadi kalau nanti ditanyakan di elemen penilaiannya, artinya ditanyakan tentang regulasinya. Kemudian D, nanti kita akan pilah-pilah ini supaya memudahkan teman-teman. D artinya dokumen. Dokumen itu termasuk di dalamnya rekam medis, laporan kegiatan. Misalnya ada pelatihan juga laporan pelatihan. Misal ada TOR, ada KAK, kemudian termasuk undangan, materi misalnya ada pelatihan itu absensi, notulen, macam-macam teman-teman ya, ada yang menyingkat uang, gitu, undangan, absensi, gitu, gambar, notulen, gitu ya. Monggo silakan masing-masing. Sertifikat, kemudian dokumen kepegawaian, bukti-bukti monef, bukti orientasi itu juga dokumen. Kemudian surveyor juga akan melihat menilainya dengan mengobservasi. Jadi mengobservasi itu hasil pengamatan surveyor di lapangan, apakah kondisi lapangan itu sudah sesuai atau belum dalam pelaksanaannya, sama atau tidak dengan yang ditulis, sama atau tidak dengan yang ada di regulasi. Jadi mengobservasi, mungkin surveyornya ngajak ngobrol di tempat pendaftaran misalnya, ketika mengobservasi apakah teman-teman itu mengidentifikasi pasiennya sesuai dengan apa yang dibuat, sesuai dengan apa yang di SOP-nya, akan melihat bagaimana di tempat pendaftaran menanyakan tentang identitas pasien, kalau memang ditetapkan di SOP-nya bahwa atau mungkin ditetapkan di SK-nya, kemudian di breakdown di SOP itu, bahwa identifikasinya memakai nama dan alamat, apakah di situ sama, dan itu harus apakah konsisten antara di pendaftaran, kemudian di obat, gitu ya, di tempat-tempat yang harus ada identifikasi pasien. Itu misalnya ya, misalnya observasi, yang lainnya. Kemudian simulasi. Simulasi itu ya memperagakan keterampilan. Misalnya apa? Simulasi menggunakan APAR ya, simulasi cuci tangan ya. Kepatuhan kebersihan tangan, simulasi yang lain-lain. Kemudian bisa juga wawancara ya, wawancara dengan siapa saja. Nanti di elemen penilaian itu ada bahwa di situ memang sebaiknya ada wawancara. Itu ya teman-teman. Nah, untuk buktinya kalau yang ini, kalau ini jelas ya, ada dokumennya, ada SK-nya, ada SOP-nya kalau di regulasi. Tetapi kalau di ini itu bisa di screenshot, di scan atau foto-foto ya buktinya ini. Oke, jadi se-Inesia seperti saya tadi bilang bahwa nanti akan kita praktekkan teman-teman, kita praktekkan tentang lembar kerja yang menggunakan RDOWS ya. Ini terima kasih ini Pak Triadi dari se-Inesia sudah menyiapkan untuk lembar kerja ini. Nah, lembar kerja ini memang teman-teman nanti yang diupload itu saat pendaftaran survei yang ini ya SA yang simpel, nanti teman-teman bisa membedakan. Tetapi kita harusnya memang punya lembar kerja ini untuk bisa sebagai alat monef ya, melihat progres atau ketersediaan dokumen kita itu sejauh mana gitu ya teman-teman ya. Akan saya share. Sebentar ini saya stop share dulu yang ini. Kemudian akan saya share yang praktek ya teman-teman. Sebentar. Yang sudah kelihatan belum teman-teman? Oke, sudah kelihatan belum ya? Belum, Bu. Belum. Mungkin masih OTW. Workbook ya? Iya.
Belum. Oke. Halo, notebook ya kayaknya. Workbooknya Pak Cahyono ya, Bu? Ya, yang Pak Tri, yang terakhir Oh, ya, ya oh, enggak apa-apa itu punya Pak Cahyono, enggak apa-apa yang sudah diedit Pak Tri. Belum ya? Belum belum, muncul kah? belum. Bentar, ini kok di tempat saya sudah. Ditutup lagi, Bu, terus dibuka lagi. Saya tutup dulu ya. Oke, tutup dulu. Nanti buka lagi. Apa naik? Sudah, Bu Sofi? Sudah, oke. Sudah. Sudah kelihatan teman-teman ya. Ini jadi, belum? Halo. Udah ya. Nah, Udah. ini teman-teman, ini ya kita namakan sebetulnya self assessment juga gitu ya. Apa namanya, ini untuk mempermudah teman-teman menyiapkan dokumennya. Artinya supaya kita enggak pikirannya semrawut. Kita ini sudah dibagi dalam bab-bab ya, ini bab 1, ini bab 2. Dalam sheet ini ya, bab 3, bab 4, bab 5 sampai pada hasilnya gitu ya. Nah, di hasilnya ini nanti teman-teman ini sudah dibuatkan oleh Pak Tri. Jadi nanti ini kalau kita sudah mengisi, kita praktek, ini kan masih kosong nih kalau belum diisi. Nah, ini nanti terisi. Nah, terisinya angkanya berapa? Jadi ini sudah otomatis teman-teman ya, nggak usah ngitung. Begitu kita ngisi, teman-teman sudah tahu ya kalau kita ngisinya itu 10, 5, 0 gitu ya. Nanti akan terlihat di sini syarat untuk kalau kita mau lulus. Jadi teman-teman bisa mengantisipasi. Misalnya karena kemarin sudah utama, tentunya tahun ini untuk reakreditasi. Kadang-kadang ada kepala dinas yang mentargetkan, berarti kamu harus paripurna gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa mengantisipasinya di sini. Oke ya. Nah, oke, kita mulai, kita coba praktekkan teman-teman ya. Jadi gini, ini yang tertulis di sini ini nanti diisi dulu di sini ya. Puskesmasnya mana? Ya. Kemudian di sini ini teman-teman ini sudah disesuaikan dengan apa yang ada di instrumen, di elemen penilaiannya ya, sesuai dengan Kepdirjen gitu. Kemudian, nah teman-teman nanti ini tidak usah diperhatikan dulu. Kita mulai dari yang di belakang ini. Kenapa tidak usah diperhatikan? Ini juga membandingkan teman-teman nanti kalau surveyor itu menulisnya di sini. Ya, menulisnya di sini hasil apa yang ada di sini. Jadi yang tadi dimaksudkan RDOWS tadi ini. Jadi masing-masing misalnya di elemen 1.1.1 ini diminta, yang bukan misalnya, ini memang diminta seperti itu ya, SK tentang penetapan visi misi, tujuan dan tata nilai, artinya di sini R. Nah, kebetulan di 1.1.1 ini hanya diminta SK gitu. Jadi teman-teman saran saya, jadi kalau misalnya 1 EP itu hanya diminta SK, tolong dipenuhi teman-teman ya. Jadi supaya karena akan nambah nilai gitu ya. Jadi kemungkinan besar nilainya itu maksudnya berpotensi untuk mengambil nilai 10 gitu ya. Nah, kalau misalnya yang ditanyakan tuh SK. Tapi misalnya ada beberapa, ini kan gini, R-nya tadi gitu ya teman-teman ya. Ini kan kelihatan ya, ini ada ini di instrumen, di standar juga ada beberapa yang ada tadi tandanya R itu ya, artinya R. Nah kalau yang ini ada D dan W, artinya apa? Di sini ditetapkan tentang jenis-jenis pelayanan yang disediakan berdasarkan hasil identifikasi dan analisis sesuai dengan ketentuan itu, artinya ada dokumen tentang hasil identifikasi dan analisis, kemudian diwawancarai apakah benar, bagaimana Anda bisa mendapatkan
identifikasi dan analisis itu, gitu ya. Di sini ini jadi nah, teman-teman, walaupun ini maaf, ini ada R juga. Teman-teman bisa bandingkan ya, yang pertama sama yang ini ya, yang EP1 sama EP2 ya. Teman-teman sebentar, mungkin mohon maaf kalau terganggu sedang adzan di tempat kami. Ya, ini ada R, D, W, artinya apa? Ini kan ada 3. Itu ya teman-teman ya, mulai paham ya. Jadi bahwa ini kita, kenapa sih kita kelompokkan begini sesuai dengan permintaan dari elemen penilaian ini, supaya teman-teman bisa memantau. Tadi saya katakan supaya tahu progresnya. Misalnya, oh sudah ada ini SK, tetapi yang ini belum. Nah, Pak Tri juga sudah mendesain sedemikian rupa teman-teman. Jadi bagaimana supaya misalnya ini, coba kita isi ya teman-teman. Gini teman-teman di sini itu bisa ada. Nah, ada untuk menilai kita di sini. Nih, sudah ada dibuatkan. Misalnya ini kita sudah tersedia ada SK tentang penetapan visi misi tujuan dan data nilai. Kita nilai 10 teman-teman ya. Nah, ini kalau 10 itu artinya hijau. Tadi yang di sini saya ulangi ya. Ini yang kuning ini nilai bab sudah jadi otomatis terisi ya. Ya, saya ulangi ya. Misalnya ini 0 lagi kita hapus. Masih biru, itu kita isi karena sudah ada, kita isi 10. Nah, sudah ada angkanya ya, berubah tadinya 0. Nah, demikian seterusnya gitu ya, teman-teman. Coba kita praktek mulai yang di sini. Misalnya elemen penilaian yang berikutnya ini kan ada 3 tuh yang ditanyakan. Ada R, ada D, ada misalnya teman-teman juga bisa mempelajari bahwa ada persentase ya. Kalau puskesmas kalau tidak salah untuk 10 itu harus lebih 70%. 70 apa 80 ya Bu Uki? Kok saya lupa. 70 ya kelihatannya ya. Ya, gini teman-teman. Misalnya ini ya, paling tidak kan ini sepertiga ya teman-teman ya. Ini misalnya, oh SK-nya ada, tetapi apa namanya, hasil identifikasinya mungkin karena ini keterampilan menulis Anda mengidentifikasi dan menganalisis itu mungkin kita misalnya surveyornya memberi nilai 5 gitu ya. Ini sepertinya bisa ditulis juga. Nah, misalnya 5, ini kuning. Ini naik teman-teman ya. Teman-teman, kalau 5 itu kuning, tetapi misalnya kita coba lagi ya di bawahnya. Ini saya mau menunjukkan warna-warna dulu. Misalnya, oh kalau rencana 5 tahun mestinya ada lah ya. Mestinya ada, misalnya RUK juga. Misalnya, atau di sini aja, saya tulis 0 misalnya ya. 0, misalnya lupa, belum, atau gini, Anda belum sempat menyusun kok bukan 0. Jadi ya, ini kan untuk pemantauan kita. Nah, kalau belum ada sama sekali baik SK penetapan, misalnya kan ini diserahkan siapa? Petugas A gitu. Petugas A belum sempat, artinya apa? Ini 0. 0 di sini dikasih warna merah. Terima kasih Pak Tri. Ini jadi warna-warna ini misalnya kepala puskesmas atau ketua pokjanya mau memantau bidangnya, babnya masing-masing. Ini untuk mengetahui progresnya. Paham ya teman-teman ya. Jadi misalnya di sini sudah ada, berarti Anda tulis 5, nanti warnanya beda gitu ya. Tapi kalau belum ada sama sekali, sehingga seharusnya teman-teman kepala puskesmas atau siapapun yang diminta mengkoordinir ini setiap minggu bisa melihat progresnya sejauh mana teman-teman sudah teman-teman yang lain itu
kan mungkin apa ya namanya kan tadi sudah dibagi masing-masing bab sesuai program. Istilahnya setor dokumen pada pengendali dokumen. Nah, di sini akan tentu saja harapannya misalnya minggu ini masih merah. Oh, segeralah dibuat. Jadi 1 minggu harusnya ini selesai supaya ini bisa jadi 10 gitu ya, teman-teman ya. Nah, kalau 10 dia hijau. Ini misalnya kemudian selanjutnya RUK, oke, ini apa? Rencana 5 tahunan Puskesmas disusun dengan melibatkan 10 lintas 11, jadi program, mungkin pelayanan dulu gitu, itu juga bisa. Maaf ada yang bocor ya. Rencana 5 tahunan Puskesmas disusun dengan melibatkan 5 program, lintas program, lintas sektor. Ini ada RDOWS-nya juga. Rencana 5 tahun Puskesmas mestinya ada ya teman-teman ya. Misalnya ini kita buat berapa? 10 lagi bukti pertemuan. Oh, ternyata kan kalau bukti pertemuan harus ada undangan. Oh, fotonya masih keselip, nggak tahu kemana. Ini belum. Oh, kita isi misalnya 5 dulu. Nah, kalau 5 itu artinya masih kuning. Kalau yang sudah hijau 10. Gitu ya teman-teman dan seterusnya ya. Nah, kita lihat kalau ini semakin tinggi. Jadi tentunya untuk mencapai angka 80 supaya paripurna, tentunya semua, misalnya kita simulasi aja, mungkin kita isi 10 gitu ya, mungkin akan lebih nanti bisa kelihatan. Harapannya sih semua yang di sini bisa 10 gitu. Tapi maksud saya menunjukkan warna-warna tadi teman-teman, artinya teman-teman bisa memantau sebagai ya ini tool lah ya, alat untuk Monef gitu ya. Monef teman-teman misalnya ini ada yang 5. Monef teman-teman untuk istilahnya bahasa Jawanya itu ngoyak-ngoyak, ayo kamu masih merah nih gitu. Misalnya seperti itu. Ini bab 1, selanjutnya juga gitu teman-teman ya. Jadi ini juga bab 2 sama ya, bab 2 sama gitu. Di sini sama seperti tadi. Ya 10 ini ya. Ya, ini enggak waktunya juga sudah ini itu lanjut ya. Ya coba kita lihat tadi kan hasilnya. Baru ini kan baru yang saya coba isi baru ini tadi ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman nanti semua sudah terisi di sini tentunya masing-masing bab ini akan terisi semuanya ya. Jadi kita tahu kita sejauh mana sih tingkat kelulusan kita gitu ya. Terus ini mungkin kurang 10 menit ya Bu Uki ya. Oke, ini yang untuk namanya ya kami namakan sebetulnya ini self assessment juga teman-teman, tapi sudah dibagi dalam kolom-kolom RDOWS ya, supaya nggak sama-sama self assessment, kami namakan lembar kerja ya, lembar kerja atau workbook gitu ya. Ini kemarin hasil dari yang dibuat Dr. Cahyono dikombinasikan dengan oleh Pak Tri. Tapi nanti Pak Tri selaku, saya kira Pak Tri hadir di sini selaku yang membuat mungkin bisa lebih menjelaskan atau kalau saya kurang. Tapi sebelumnya mungkin saya akan share screen sekarang yang saya stop dulu yang ini. Saya ganti dengan yang SA yang akan apa namanya diupload di ya teman-teman ya, yang akan diupload di DFU. Nah gitu coba. Belum? Sampun Bu, sampun. Sudah. Nah, ya.
Nah, yang ini memang tidak pakai warna-warni, Bapak Ibu. Nah, ini yang jadi teman-teman nanti itu juga mengupload ini ya, mengupload ini tetap dalam bentuk Excel. Sepertinya ada ketentuan tidak boleh dari 2 MB gitu ya. Jadi ini nanti diisi lengkapi ya teman-teman, karena inilah dokumen yang akan diperiksa oleh lembaga LPA, lembaga penyelenggara akreditasi, apakah nanti setelah diperiksa termasuk ada aspek, termasuk pelaporan-pelaporan INM, IKP itu kalau semuanya lengkap dan memenuhi syarat, terutama perizinan ya teman-teman ya. Jadi nanti akan izin, kalau puskesmas memang harusnya kadang-kadang yang merasa punya pemerintah jadi nggak izin itu puskesmas, tapi kalau klinik itu tertib ya. Jadi izin baik melalui OSS maupun perizinan yang lain kemarin diizinkan kok. Tapi harusnya itu semua sudah izin lewat OSS gitu ya. Nah, ini jadi nanti kalau ini tidak lengkap, nah saya berharap teman-teman mengisinya jujur ini ya. Jujur tentang apa yang ada, apa yang Anda lakukan. Nah, tadi teman-teman ini kalau isinya sama ya, sama karena sesuai dengan Dirjen gitu. Setelah Anda isi, nah ini kan Anda isi tinggal kopas saja dari yang Anda buat tadi, jadi lembar kerja tadi. Nah, di sini ini isinya fakta dan analisis. Fakta dan analisis dari mana? Dari rekap, misalnya yang ini rekapan dari tadi RDOWS yang Anda buat di lembar kerja tadi. Jadi untuk sekarang Anda buat di lembar kerja dulu. Nanti ketika Anda siap, ya kira-kira ini diupload selang 2-3 hari. Maksudnya kan ketika kita sudah mendaftar ke LPA itu ada waktu 2 hari LPA mau menerima Anda atau menolak. Menolak itu misalnya karena tapi kalau tidak ada surveyor memang nggak mungkin ya. Jadi misalnya menolaknya karena LPA akan melihat perizinan. Oh misalnya izin Anda habis gitu ya, atau sebetulnya Anda lupa mengupload surat izin FKTP-nya gitu bisa ditolak gitu ya. Nah, ketika diterima oleh LPA maka ada waktu memang 14 hari ya, 14 hari untuk melengkapi ini, termasuk ini yang Anda upload. Ini nanti harus Anda upload ya. Ini juga ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Waktunya sudah mau habis ya. Ya saya kira ini singkat aja. Ya. Nah, sebetulnya sih ini yang penting yang fakta analisis ya. Yang fakta analisis ini yang Anda isi gitu ya. Ya kalau rekomendasi ini sebetulnya kolomnya surveyor nanti merekomendasikan apa yang ditemukan oleh surveyor di sini gitu ya. Nah, maaf. Nah, ini kalau ini hasilnya, ini juga ada hasilnya di sini ya, teman-teman. Tadi kan bedanya dengan yang tadi, di sini ditambahin kolom-kolom lagi tentang RDOWS gitu. Paham ya, teman-teman ya? Oke. Nah, saya kira itu ini sama hasilnya juga di sini ada, teman-teman ya. Coba kita lihat hasilnya. Nah, kalau ini memang saya kasih contoh yang sudah terisi, teman-teman. Jadi yang ini bisa dilihat di sini hasil akhir ya. Jadi kan ini Anda nggak usah rumus karena ini sudah otomatis. Jadi Anda bisa lihat mana-mana yang misalnya harus dibenahi gitu. Jadi kalau ini hasilnya ini 81 artinya puskesmas ini memang berharap kalau jujur mengisinya tentunya dia akan paripurna. Nah untuk itu maka surveyor yang akan hadir pada saat luring itu juga melihat dari dekat apakah sesuai SA yang Anda buat dengan faktanya di lapangan. Saya kira itu Bubi waktunya kok. Sudah Pak. Itu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Mohon maaf apabila ada hal-hal kurang berkenan. Monggo kalau masih memungkinkan dilanjut, saya stop share dulu ya. Monggo kalau mungkin sudah ada.
Siap, Bu Sofi. Sebentar. Ya. Matur nuwun Bu Sofi atas paparannya untuk sesi yang kedua, materi yang kedua. Masih ada waktu 6 menit Bu Sofi Ya, untuk boleh, tanya boleh. jawab. Oke. Ya. Ini bentar. Oh, dari Puskesmas Sukolilo. Izin bertanya, dalam SA itu sudah ada semua syarat yang ditanya, tetapi isi beda. Contoh yang syaratkan identifikasi, tapi format identifikasi beda dengan yang disyaratkan. Apakah itu sudah dapat nilai? Gimana Bu? Atau saya bisa baca di sini? Ada nggak? Ada Bu, Bu, kalau bisa buka. nggak dari atas ya? Ini kok ada? Enggak dari atas Bu, dari nomor 71. Gini, saya tanya dia, saya pelan-pelan Bu, saya baca. Okay. Izin bertanya, dalam SA itu sudah ada semua syarat yang ditanya, tetapi isi beda contoh yang syaratkan identifikasi, tapi format identifikasi beda dengan yang disyaratkan. Apakah itu sudah dapat nilai? Maksud nggak Bu? Saya agak kurang paham maksudnya, tapi mungkin maksudnya jawabannya berbeda dengan, mungkin beda persepsi juga beda bisa ya. Makanya kalau sekali lagi kalau persepsi itu apa yang dimaksud ini identifikasi apa gitu, lihat kembali di standar ya di PMK 165-nya. Terus terang saya agak kurang paham ini dengan pertanyaannya. Tetapi apa mau atau mau buka mic yang tanya. Nomor Puskesmas Sukolilo mau buka mic? Boleh buka mic? Puskesmas Sukolilo yang bertanya bisa buka open mic. Maaf Ibu, maksudnya begini Bu, begini Bu, di dalam SA itu kan ditanyakan identifikasi, tetapi kami di dalam mengerjakan identifikasi itu formatnya beda atau tidak sesuai yang diharapkan dari standar itu, bagaimana Bu? Format nggak ada. Maksudnya di standarnya ada formatnya, tetapi jenengan ngerjakannya beda gitu ya? Iya, Pak. Iya, Bu. Kalau saya seperti ini, Pak. Jadi format itu gini, bisa saja, misalnya begini, kalau Anda bisa saja itu terjadi, tetapi Anda harus bisa menunjukkan bahwa format ini memang kami SK-kan gitu. Misalnya ya, ada itu misalnya contohnya dalam mengidentifikasi risiko. Jadi memang ada beberapa ini ya referensi gitu. Itu referensinya beda. Asal Anda bisa menunjukkan bahwa saya menggunakan format ini karena di SK kami memang seperti ini atau di pedoman kami memang seperti ini. Gitu boleh, Pak. Jadi ada alasan yang Anda bisa tunjukkan bahwa kami pakai ini gitu. Gitu ya. Atau apakah itu yang dimaksud? Atau saya yang masih belum pas dengan pertanyaannya? Gitu. Jadi boleh Anda menggunakan gini, kalau memang sepertinya tidak ada yang itu misalnya contoh berapa tuh Pak? Tapi persepsi saya itu Anda boleh dengan format yang berbeda ada asal bisa menunjukkan bahwa format inilah yang kami gunakan gitu. Sama dengan mungkin tata cara penulisan dokumen. Misalnya Bupati Anda punya tata cara penulisan sendiri. Oh, contoh yang jelas kalau ini klinik ya, kliniknya TNI, Polri itu punya tata cara penulisan sendiri. Jadi surveyor akan mengiyakan, membenarkan selama itu sesuai dengan, surveyor itu kan hanya mencocokkan bahwa Anda membuat regulasi ini yang saya lakukan juga seperti ini. Mungkin itu ya Bu. Ini mungkin ada lanjut dulu Mbak Upi yang kok lain. mau Ini resen Mbak Upi mau iya. Monggo Mbak Upi. Monggo silakan. Mbak Upi. Ya, terima kasih. Mungkin saya hanya menambahkan, mungkin yang dimaksud itu, ketika itu kan kayaknya dokumentasi ya, itu kan contohnya identifikasi
hanya perbedaan format. Menurut pendapat saya sih, kalau misalnya Puskesmas punya identifikasi dengan format yang berbeda, sepanjang kontennya itu relevan dengan apa yang ada di elemen penilaian, itu sudah termasuk sudah dinilai seperti itu, Bu Sofi. Mungkin seperti itu. Ya, ya. Lanjut, Ya. Bu. Udah maksud ya Pak, ada Puskesmas Sukolilo. Matur nuwun. Ini masih ada pertanyaan lagi Bu? Iya. Masih banyak sebenarnya. Atau saya langsung aja Bu Upi ya, supaya cepat waktunya sudah Iya. habis. Oke, monggo. Gini, mohon maaf sempat saya baca gitu. Ini ada Dr. Kori, Puskesmas mana Bawang. Izin bertanya, Dok, perbedaan pedoman dan panduan itu apa nggih? Gini. Jadi kalau pedoman itu untuk mengcover atau beberapa hal gitu. Contohnya ya, misalnya di MFK, pedoman MFK itu pedoman manajemen fasilitas kesehatan. Tetapi MFK itu kan terdiri dari ada penanganan limbah B3, ada penanganan utilitas, ada penanganan pengamanan. Ketika kita mengambil salah satu saja, itu jadi panduan, gitu ya teman-teman. Itu ada di buku pedoman penyusunan dokumen yang punya Kemenkes teman-teman ya. Jadi yang lama itu masih boleh dipakai. Jadi kalau kita misalnya mau menyusun tentang, kan gini toh, SK itu hanya memuat garis-garis besarnya saja, tetapi penjelasannya bisa di breakdown di dalam pedoman ya. Kalau Anda menjelaskan bahwa pedoman manajemen fasilitas dan keselamatan di Puskesmas A itu pedoman, karena banyak hal yang Anda bahas. Anda akan membahas tentang B3, Anda membahas utilitas, Anda membahas bencana gitu ya. Tetapi kalau cuma ngambil salah satu itu pedoman. Gitu ya. Bu Dr. Kori ya, jelas ya. Dan lebih simpel juga, di situ jelas teman-teman gitu ya. Oh maaf, volume kurang terdengar. Ya, sudah dengar Bu. Itu ada yang 11.38 tadi. Oh iya, terus izin pertama di SA saat pendaftaran akreditasi, apakah dokumen yang terkait di-upload? Teman-teman ada yang di-upload. Jadi kalau nanti ada bertahap teman-teman. Jadi ketika Anda pendaftaran itu seperti gini, mungkin nanti ada ya materinya ya untuk pendaftaran dokumen. Tetapi yang saya ingat itu jadi ini tentang ya itu tadi kayaknya saya jelaskan ya, yang apa-apa ada INM, ada IKP. Ya, sudah, Bu. Ini persyaratan. Sudah. Ya, tadi sudah. Mungkin waktu itu belum saya jelaskan gitu. Kemudian forum SA Bu Sofi apakah nanti dibagi oleh se-Indonesia ya gitu ya. Dan tinggal ngisi, jadi kita buat sudah berapa persen. Ya, memang maksudnya se-Indonesia mempermudah teman-teman gitu ya, membuat akreditasi menjadi mudah dan menyenangkan. Bagaimana kita tahu kapan menilai 10, 5, 10? Nggak ada yang 100 teman-teman ya, hanya 0, 5, dan 10 gitu. Mungkin nanti ada prosentase-prosentasenya di Juknis teman-teman ya. Coba Juknisnya dibuka, ada itu di Juknis ada menilai gitu ya. Juknis itu kan ya memang buat survei, buat semua kan Juknis itu ada. Lihat di Juknis ya teman-teman ya. Di SA tidak perlu upload dokumen ya. SA ini yang nanti akan diupload teman-teman. Tapi sementara kan tadi saya buat itu untuk ya persiapan gitu, persiapan untuk diupload gitu ya. Nanti diupload teman-teman ya SK yang terakhir. Saya tulisi judulnya SA untuk DFO, itu artinya SA untuk diupload. Izin menjawab materi. Sudah ada dijawab. Format sesuai. Sudah ada yang jawab ini. Ya. Tadi saya praktek pengisian lembar kerja ada nilai lagi di bawah angka 10. Ya di bawah angka 10 kan memang pengisiannya 5 dan 0 teman-teman ya. Jadi kalau misalnya di situ tidak ada dokumen sama sekali atau hasil wawancara tidak paham, memang ada 0 ya. Kalau tidak 0, tapi 0 itu misalnya datanya kurang dari 0 sampai 20. Saya kira itu ya. Masih ada lagi enggak? Kayaknya sudah Bu Sofi. Habis. Habis juga, alhamdulillah.
pertanyaan sudah habis dan waktu lebih bonus 4 menit Bu Sofi. Itu. Oke, matur nuwun Bu Sofi atas paparannya pada sesi hari ini. Terima kasih untuk kami sampaikan pada Bu Sofi atas materi yang hari ini. Bapak Ibu, dari jam 12 ini berikutnya kita akan istirahat ya, sampai jam 1. Istirahat isoma. Setelah itu jam 1 kita masuk lagi dan kita akan mulai lagi materinya nanti dimulai dari Ibu Parupi, kemudian baru Dokter Diana. Jadi di change, tadinya Dokter Diana dulu baru Bu Upi, tapi sekarang Bu Upi dulu baru Bu Diana. Monggo Bapak Ibu jangan jangan leave ya dari ini, ditutup aja. Nanti kita mulai lagi jam 1. Terima kasih Bu Sofi. Ya, juga terima kasih Bapak Ibu mohon sekalian. maaf kalau ada hal-hal kurang berkenan ya teman-teman ya. Semangat ya teman-teman ya, nggak usah dibikin bingung. Akreditasi itu mudah dan menyenangkan. Terima kasih, Makasih Bu Sofi. Oh iya Pak Tri ya, aku ayam ada Pak Tri mendampingi. Beliau yang kreatornya itu. Monggo kalau mau beristirahat, matur nuwun Bu Sofi. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.